Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mujiswarno selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan materi organisasi kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah cara mengatur dan menyusun materi pembelajaran agar proses belajar lebih sistematis, terstruktur, dan mencapai tujuan pendidikan. Organisasi ini melibatkan pemilihan, pengurutan, dan penyampaian materi sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman. Ini adalah tujuan organisasi kurikulum. Tujuan yang pertama yaitu menyediakan struktur pembelajaran yang sistematis, yaitu materi disusun secara bertahap agar mudah dipahami. Lalu yang kedua ada memastikan keterkaitan antar materi. Setiap pelajaran memiliki hubungan logis dengan yang lain. Lalu yang ketiga, mengembangkan keterampilan siswa. Membantu siswa menguasai ilmu pengetahuan sesuai perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan struktur yang jelas, siswa lebih mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian model organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Materi pelajaran disusun berdasarkan mata pelajaran yang terpisah seperti matematika, IPA, dan IPS. Setiap mata pelajaran diajarkan secara mandiri tanpa banyak integrasi dengan mata pelajaran lain. Yang kedua, kurikulum humanistik, yaitu kurikulum yang fokus pada pengembangan kepribadian, nilai moral, dan kreativitas siswa. Kurikulum ini menekankan pengalaman belajar yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu kurikulum yang bertujuan membentuk siswa agar aktif dalam perubahan sosial dan memahami isu-isu masyarakat. Kurikulum ini siswa diajak untuk berpikir kritis dan terlibat dalam permasalahan sosial yang nyata. Yang keempat, kurikulum teknologis, yaitu kurikulum yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kurikulum ini lebih berbasis digital dengan penggunaan media dan alat teknologi modern. Baik, di sini saya akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu correlated kurikulum, yang kedua yaitu separated subject kurikulum, dan yang ketiga yaitu integrated kurikulum. Yang pertama, correlated kurikulum. Correlated kurikulum ini bertujuan agar mata pelajaran yang berbeda saling dihubungkan agar lebih bermakna bagi siswa. Contohnya, dalam pelajaran sejarah ada membahas tentang revolusi industri. Revolusi industri tersebut dihubungkan dengan mata pelajaran ekonomi. Yang kedua yaitu separated subject kurikulum. Separated subject kurikulum ini tertuju pada setiap mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah-terpisah tanpa integrasi dengan pelajaran lain. Contohnya yaitu matematika, fisika, dan kimia diajarkan sendiri-sendiri tanpa hubungan satu sama lain. Yang ketiga yaitu integrated kurikulum. Integrated kurikulum ini menghubungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema pembelajaran yang luas. Contohnya yaitu seperti tema lingkungan yang mencakup pelajaran biologi atau ekosistem, pelajaran geografi atau pengaruh iklim, dan pelajaran sosiologi atau dampak sosial. Kesimpulannya, organisasi kurikulum adalah cara menyusun materi pembelajaran secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuannya adalah memastikan keterkaitan materi, mengembangkan keterampilan siswa, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jenis kurikulum mencakup subjek akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologis. Modelnya meliputi korelat kurikulum, keterkaitan antar mata pelajaran, separated subjek kurikulum, mata pelajaran terpisah, dan integrated kurikulum, pembelajaran tematik. Dengan organisasi kurikulum yang tepat, pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.